Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah rabbil alamin. Berjumpa lagi di kelas ini ya. Sebelumnya saya mau bertanya, di sini semuanya sudah siap belajar? Kayaknya masih pada ini nih, masih pada listen nih, kurang semangat nih Pak. Nah, apakah semuanya siap belajar? Ya. Kalau siap, bilang ya. Siap belajar. Allahu Akbar. Oke, berikutnya. Apakah semuanya siap belajar? Siap belajar. Oke. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Muhammad Ilham Susaini dari kampus SKI Dr. Kusumtakin Purwakarta. Kali ini saya akan mengajar pada mata pelajaran akidah awal. Sebelumnya kelas ini kemarin belajar tentang apa? Selama. Materi kemarin gitu yang saya belajarkan oleh Bapak. Nah, untuk sekarang kalian boleh panggil Akang ya, Akang Ijal. Saya akan memberikan tentang pengertian atau pembelajaran hari ini tentang adab bermedia sosial. Oke, pasti semuanya pada punya media sosial nggak sih? Iya, iya dong. Siapa yang punya TikTok? Gak punya TikTok beneran nih? Gak punya TikTok? Oh, punya. Oke, nanti benar ya semuanya media sosial. Tapi dalam Islam itu tetap ya, mau di kehidupan asli maupun kehidupan maya, dunia maya maupun dunia asli itu tetap kita memiliki atau harus memiliki adab ya, yaitu tata krama dalam bersosialisasi. Seperti yang diketahui, kalau sesuai pengertian media sosial itu kan ada dua kata, media dan sosial. Media itu adalah suatu perangkat atau alat untuk memberikan informasi atau menyalurkan informasi. Sedangkan sosial itu adalah kita sebagai manusia bagaimana untuk berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Ya, itu adalah sosial. Jadi media sosial itu adalah sebuah alat untuk menyampaikan informasi-informasi lewat internet, media maya, dan disebarkan kepada orang-orang di sekitar. Nah, untuk hari ini kita akan bagi kelompok. Siap ya? Bagi kelompok. Dibagi apa sih? Apa sih? Oke. Tapi teman-teman di sini pada bawa HP nggak? Oh ya, oke. Kita akan bagi 4 kelompok. Ya satu banjar lah ya, kalau misalkan memang 4 kelompok. Kita akan bagi kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jadi pada satu kelompoknya itu akan menjelaskan tentang pengertian. Kemudian kalau misalkan ada dalil ataupun yang bersangkutan dengan ada media sosial, silakan ya kelompok 2. Kemudian kelompok 3 mencari apa saja kesalahan ataupun kasus, dan kelompok 4 itu mencari solusi daripada masalah. Gimana? Oke? Paham ya? Tapi untuk untuk ayat saya akan kasih satu gitu ya buat buat pemanasan gitu, buat
referensi buat kelompok 2. Mana ya? Jadi ada ayat yang menerangkan itu gini. Tadi Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Nah, artinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan. Yang artinya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkan perkataan yang benar. Nah, kelompok 2 ini adalah dalilnya. Silakan analisa. Sekarang silakan untuk mencari informasi sebisa mungkin ya. Nanti akan kita bahas sama-sama dari pengertian, kemudian ini dalilnya, kemudian ini studi kasus. Kalau misalkan ada gimana sih cara bermedia sosial yang baik, atau ada kasus atau gimana gitu kan untuk bermedia sosial, dan kelompok 4 itu menjelaskan tentang solusi daripada kasus tersebut. Oke? Bisa? Bisa kan? Saya. Oke, stop. Mana? Ini sebisanya aja. Ini surat Al-Ahzab sorry. Al-Ahzab ayat 70. Ya, materi aja. Nanti ini diikutin kalian gitu. Jadi jenis boleh anak perhatian mana gitu.
kesulitan nggak? Ada? Kelompok ini ada kesulitan nggak? Ada kesulitan? Ada? Ini ada kesulitan nggak? Yang ini ada kesulitan nggak? Ya. Ini kan nanti dijelasin. Kemudian jelaskan solusinya gimana. Gimana yang ini sudah selesai belum? Belum. Kalau nanti disesuaikan, kalau mau langsung di bahan belajar di rumah masalah. Kasusnya apa, yang baik dan buruknya gimana? Kalau kelas ini istilahnya kapan? Kelas 9. Mas sudah pada bisa? Paham? Sudah clear? Nah, ini kelompok dua udah? Udah? Ini udah?
media sosial. Nah, ceritanya ini. Ya udah ya. Kita silakan nomor pertama untuk pengertian gimana? Apa itu media sosial? Nah, baca bareng-bareng. Jelaskan dulu. Sedangkan kata sosial berarti berkenaan dengan masyarakat. Media sosial adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan sebuah jaringan dan komunitas virtual. Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi kembali dan tidak isi melalui blog, daring sosial, dan jaringan, blog daring sosial dan perubahan bentuk media sosial yang paling digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Jika media tradisional menggunakan media cetak, koran, majalah, buletin, dan lain-lain, dan media broadcast, radio, televisi, maka media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dalam memberi kontribusi dan memberi komentar serta berbagi informasi dalam waktu yang cepat dan terbatas. Oke, stop. Udah. Cukup ya. Jadi gitu ya teman-teman, udah setelah pengertian daripada media sosial, secara singkatnya adalah media itu sebuah alat untuk menyampaikan sebuah informasi, dan sosial itu adalah orang-orang yang menyampaikan informasi. Jadi kita itu sebuah untuk zaman sekarang itu media sosial itu sangat diperlukan karena kita tidak tahu informasi apa saja yang akan datang. Kalau misalkan daripada kita tidak punya media sosial, contohnya seperti WhatsApp ataupun yang lain, kita nggak tahu kalau misalkan ada kabar daripada teman-teman kita atau orang tua kita gitu. Nah, gimana sih dalil-dalilnya yang sudah dijelaskan daripada Quran? Nah, silakan monggo dua untuk dijelaskan. Yang bagian
Oke, sesuai tadi yang dipaparkan oleh kelompok 2 tentang dalil media sosial. Nah, di situ ada dijelaskan bahwasanya jangan berkata yang dusta. Nah, itu tidak boleh ya. Kita ketika kita membuka media sosial atau menyampaikan sebuah informasi, kita tidak boleh memberikan informasi yang palsu atau hoax ya. Kita nggak boleh berbohong kepada orang karena itu adalah sama saja dengan kita melakukan sebuah kesalahan secara nyata. Walaupun memang dalam bentukannya media sosial atau virtual. Nah, penyikapan yang seharusnya akan lanjut oleh kelompok 3. Gimana penyikapannya? Gimana? Media sosial. Dan pada umumnya kita dalam makhluk sosial, jadi kita perlu untuk memberikan atau menerima informasi daripada keluarga. Jadi kita bisa bersosialisasi dari kalau misalkan punya keluarga jauh, kita setelah akan dari Cirebon di Jawa akan ke sini. Nah, orang tua itu di Cirebon. Nah, kalau misalkan akan nggak punya media sosial, berarti akan nggak tahu dong gimana kabar orang tua di Cirebon. Nah, itu positifnya kalau digunakan sesuai dengan sebenarnya ya. Tapi kalau misalkan kita terus-terusan pakai, kita terus-terusan scroll terus-terusan gitu ya kan, itu juga ada dampak negatifnya. Yang pertama ada kecanduan, kemudian kurang bergerak. Nah, kalau kecanduan ini sudah apa ya, sulit gitu untuk lepas gitu ya kan. Kalau misalkan nggak sekolah per hari, asa bosan lah gitu ya kan, ini ada yang kurang gitu apa gitu. Nah, itu udah masuk ke dalam ranah kecanduan. Nah, kalau misalkan kurang gerak ini juga buruk. Kita seharian nongkrong, duduk, scroll doang gitu kan, nggak ada gerak sama sekali, nggak ada olahraga, itu juga kurang sehat buat kesehatan ya, kurang baik buat badan juga. Takutnya itu ketika ingin bergerak juga sakit gitu kan, karena badan kurang dilatih untuk untuk bergerak gitu. Dan terakhir, ini akan menjelaskan tentang solusi gimana buat sebagai kasus yang jadi di sini. Saya kata itu tadi sudah saya jelaskan tentang gimana sih menurut pandangan kelompok ini atas untuk mengatasi kecanduan gitu atau kurang bergerak dan sebagainya. Gimana pandangan kelompok ini? Silakan. Baca aja, baca yang diperjelaskan. Mungkin ya, kalau misalkan daripada salah satu penyikapan positif, negatif dan sebagainya, salah satunya yang paling mudah dilakukan adalah pembatasan. Pembatasan ini kita harus tahu batasan-batasan apa ketika kita bermedia sosial. Jangan sampai suatu saat gitu, takutnya sudah kecanduan, kurang bergerak, tanpa ada batasan, akan sakit, baik dari psikologi maupun
kesehatan, dikhawatirkannya seperti itu. Dan untuk yang terakhir, kita sebagai makhluk sosial tetap harus ya, untuk zaman sekarang perlu menggunakan media sosial, tapi itu harus digunakan sebagaimana mestinya dan jangan sampai terlalu berlebihan seperti yang sudah dijelaskan. Oke, untuk sampai sini ada yang mau ditanyakan atau enggak? Cukup? Cukup ya? Oke. Oke, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian ya. Kita tutup dengan kalimat alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Dan ditutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Rizal, mohon maaf ya kalau misalkan ada pembelajaran yang kurang. Oke, kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.